Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Kia. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan melakukan konseling individual bersama salah satu siswa SMP Negeri 36 Palembang. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari orang tua siswa. Berikut saya lampirkan surat izin tertulis dari siswa yang akan saya lakukan konseling individual. Sekian informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bu, apakah saya boleh masuk? Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang, Ken. Siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, kalau misalnya kabarnya baik. Tadi kan hari ini ulangan ya? Ya Bu, saya habis menyelesaikan ulangan. Ulangan apa tadi? Ulangan matematika Bu. Oh, bisa ya, berarti ulangan matematika. Ya, nah, Ibu pengen tanya nih, kira-kira ada gerangan apa nih? Ini kan tiba-tiba menghampiri Ibu. Saya ingin melakukan konseling individu bersama Ibu Bu. Oh, ingin melakukan konseling individu ya? Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Belum Bu. Jadi Ibu baru pertama kali ya? Ya. Nah, tidak apa-apa ya. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai konseling individu. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang akan kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, baiklah, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, semoga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan menjelaskan mengenai konseling individu. Jadi, konseling individu itu merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling di mana seorang guru itu melakukan wawancara konseling bersama siswa. Nah, di sini kebetulan yang menjadi guru BK itu Ibu, dan yang menjadi siswa itu adalah Ken. Nah, tujuannya apa? Untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Jadi, kita secara bersama-sama menemukan dan mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan tujuan lainnya itu supaya siswa dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya supaya kita itu bisa memahami permasalahan sebenarnya yang terjadi pada diri kita itu apa dan mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Nah, itu tujuan dan pengertian dari konseling individu. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya? Ya Bu, saya paham. Ya. Selanjutnya itu akan menyampaikan juga mengenai kesepakatan waktu. Jadi dalam konseling individual ini itu kita terbatas hanya 40 menit untuk satu pertemuan. Jadi Ibu harapkan kita dapat berpartisipasi aktif dan mengikuti layanannya dengan baik. Bisa ya? Bisa? Bisa Bu. Nah, tadi kan Ibu menyampaikan nih hanya sekitar 40 menit. Nah, 40 menit ini kira-kira cukup tidak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi? Cukup Bu, tapi saya minta tolong apa yang masalah yang saya ceritakan kepada Ibu, Ibu jangan sebar-luaskan ya Bu. Ya, tenang saja, karena di dalam bimbingan konseling kita membuat yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kan jangan takut di sini. Jangan takut kalau misalnya permasalahan yang sedang Niken hadapi ini akan tersampaikan keluar. Tidak, karena akan Ibu dan Niken saja yang tahu. Karena yang ada di dalam ruangan ini hanya Ibu dan Niken saja. Jadi rahasia atau cerita dari masalah Niken akan terjaga. Bisa ya, jadi dipahami? Bisa Bu. Nah, nantinya juga Ibu ingin mengharapkan Niken bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang Niken hadapi. Artinya, apapun yang sedang Niken alami, apapun yang sedang Niken rasakan, boleh Niken ceritakan kepada Ibu. Iya Bu. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi, silakan ceritakan semuanya. Dan selain itu juga Ibu menginginkan Niken untuk sukarela di sini. Artinya, sukarela di sini tidak ada paksaan. Artinya Niken benar-benar menceritakan permasalahan yang memang itu dari Niken. Tidak ada ajakan ataupun perintah dari orang ketiga. Benar-benar Niken yang ingin bercerita dengan Ibu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya, jadi ya kalau memang misalnya bisa, apakah Niken sudah siap untuk melaksanakan kegiatan kita pada kegiatan konseling individual kita? Iya Bu, saya sudah siap. Sudah siap ya berarti. Nah, kalau memang misalnya sudah siap, kita mulai konseling individual kita. Boleh Niken menceritakan permasalahannya? Jadi begini Bu, saya itu tidak menyukai mapel matematika Bu.
Tidak suka ya. Padahal tadi habis mengerjakan matematika ya. Nah, kalau misalnya ibu boleh tahu nih, kira-kira apa yang membuat Niken tidak menyukai pelajaran matematika? Karena pelajarannya sangat sulit Bu, dan gurunya juga tidak menyenangkan. Jadi pelajarannya terlalu sulit ya matematika. Memang sepertinya dari dulu memang sulit ya. Dan kebetulan juga guru yang mengajarnya Niken tidak suka. Benar? Benar. Nah, kalau boleh ibu tahu nih, kira-kira kenapa Niken tidak menyukai guru yang mengajar? Karena guru itu hanya menjelaskan hal yang itu saja Bu, tidak ada hal yang menarik. Jadi dia belajarnya yang gitu-gitu saja ya, sehingga tidak menarik. Dan kira-kira membuat bosan tidak ketika pembelajaran? Iya Bu, sangat membuat bosan. Jadi selama pembelajaran itu akan membosankan ya, karena bisa jadi metode pembelajaran yang digunakannya itu hanya itu saja. Jadi siswa-siswanya menjadi bosan. Salah satunya adalah Niken sendiri yang bosan. Benar seperti itu? Benar Bu. Benar ya. Nah, dan tadi Niken mengatakan Niken tidak suka mata pelajarannya, tidak suka dengan gurunya juga. Nah, apakah hal ini terjadi di mata pelajaran lain? Tidak Bu, ini hanya terjadi di mata pelajaran matematika saja. Berarti hanya terjadi di mata pelajaran matematika. Jadi untuk mata yang lain tidak ya, berarti aman. Aman Bu. Ya, berarti hanya matematika saja. Baiklah, ibu paham. Kita lanjutkan lagi. Tadi Niken mengatakan juga bahwa Niken itu bosan Bu kalau di kelas gara-gara guru yang mengajarnya. Niken tidak suka. Nah, biasanya kalau misalnya Niken bosan nih, berarti Niken tidak memperhatikan guru ya? Berarti? Nah, apa yang Niken lakukan tuh selama di kelas ketika bosan? Biasanya saya mengajak teman saya ngobrol dan saya tidur Bu. Jadi ngajak temen ngobrol ya, ngajak temen ngobrol dan benar-benar tertidur di kelas dan tidak memperhatikan guru berarti ya? Tidak Bu. Ya. Nah, apakah Niken juga tidak mengerjakan tugas-tugas? Tidak Bu. Oh, berarti sampai tidak mengerjakan tugas-tugas juga ya? Iya Bu. Berarti di rumah tidak mengerjakan tugas-tugas juga kan? Iya, tidak saya kerjakan Bu. Nah, kalau misalnya di rumah tidak mengerjakan tugas-tugas, berarti di rumahnya kamu ngapain? Ya sama seperti tadi Bu, saya hanya mengajak teman saya bermain dan saya bermain handphone dan kadang saya tidur. Jadi benar-benar matematika itu sangat tidak suka ya, sangat tidak sangat mengganggu kamu sampai kamu tidak mau mengerjakan tugasnya dan tidak mau menyentuhnya sama sekali ya. Ya. Nah, jadi dari permasalahan kamu tadi, kamu tidak suka matematika, kamu tidak suka gurunya, itu juga menyebabkan kamu menjadi tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira apa dampak yang benar-benar kamu rasakan dari apa yang terjadi pada kamu tadi? Dampaknya nilai saya menjadi turun Bu, dan saya bisa tidak naik kelas. Oh, jadi nilai akademik kamu menurun? Iya Bu. Ya, padahal setahu itu kamu merupakan siswa yang berprestasi ya, salah satunya. Jadi gara-gara nilai matematika kamu tadi, nilai kamu turun, jadi kamu terancam tidak naik kelas. Berarti dampaknya sangat besar berarti ya, terhadap akademik kamu. Nah, kamu sudah mengetahui nih, dampak dari masalah yang sedang kamu hadapi ini tadinya. Apakah kamu ada yang ingin kamu harapkan dari kondisi ini? Saya harap saya bisa berubah Bu, agar saya tidak menyukai gurunya dan saya tidak mengerjakan PR-PR yang diberikan. Jadi kamu berharap kamu bisa berubah untuk minimal menyukai mata pelajarannya ya, atau menyukai guru yang mengajar agar nilai kamu bisa naik ya, begitu ya. Nah, untuk mendukung rencana kamu nih untuk berubah, apa kira-kira yang bakalan kamu lakukan ke depannya? Rencana apa nih kira-kira? Rencananya, saya akan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Saya akan menyimak ketika guru tersebut menjelaskan di kelas, dan saya tidak akan bosan lagi ketika guru menjelaskan. Jadi di sini kamu rencananya kamu berusaha agar kamu bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya, mengerjakan tugas-tugas, kemudian kamu memperhatikan guru yang mengajar, kemudian kamu juga berusaha untuk menyukai mata pelajaran, sekaligus menyukai gurunya. Benar begitu ya rencananya? Nah, ya, Bu memahami hal itu. Nah, bagaimana kalau kita bikin rencana kamu ini ke dalam suatu hal yang baru? Bagaimana caranya Bu? Nah, jadi kita membuat sebuah kontrak perilaku. Jadi di kontrak perilaku ini kita membuat sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu
Perjanjian-perjanjian itu nantinya akan berisi janji-janji kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu contohnya. Dan nantinya ketika kamu berhasil menepati janji-janji ini akan diberikan sebuah reward ataupun imbalan. Tapi sebaliknya kalau misalnya kamu tidak berhasil maka akan diberikan yang namanya punishment ataupun hukuman. Jadi kamu bisa memahami tidak mengenai konsep perilaku? Ya Bu, saya paham. Paham ya? Nah, kalau misalnya paham, kita mulai dari menentukan tujuannya dulu. Tujuannya, misalnya saya 30 menit saya akan mengerjakan pekerjaan rumah saya, mengerjakan pekerjaan matematika. Itu salah satu tujuannya. Kira-kira tujuan dari kamu apa nih? Atau mau pakai yang punya itu boleh? Saya juga ingin mengerjakan pekerjaan rumah saya Bu dengan cepat, dan saya tidak akan bermain dengan teman saya lagi. Itu tujuan pertama kamu ya, berarti ya bagus sekali. Sekarang kita menetapkan yang namanya reward. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu berhasil nih untuk mengerjakan tugas-tugas kamu tadi, apa yang akan kamu berikan kepada diri kamu? Mungkin karena saya menyukai seblak, Ya. saya akan membeli seblak ketika saya berhasil menyelesaikan rencana yang saya buat. Oh, jadi reward atau imbalannya itu adalah seblak ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu berhasil mengerjakan tugas tersebut, kamu akan makan seblak. Oke. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, apa konsekuensi atau hukuman yang akan kamu berikan kepada diri kamu sendiri? Karena saya juga menyukai seblak sangat suka ya Bu, jadi mungkin saya akan tidak makan seblak ketika saya tidak menyelesaikan. Jadi sama ya, untuk rewardnya makan seblak dan untuk hukumannya juga makan seblak. Jadi seperti itu. Oke, itu bisa diatur, bisa kita atur nanti. Nah, tadi kan kamu menyebutkan satu tujuan ya, baru satu tujuan nih, alias satu perjanjian. Nah, bagaimana kalau misalnya tujuan-tujuan ataupun janji-janji yang ingin kamu buat ini kita tulis? Nah, kenapa kita tulis? Agar nantinya kita tidak lupa dengan janji-janji yang kita buat ini, dan kamu bisa membaca lagi nantinya. Jadi boleh ya kita tulis? Boleh Bu. Nah, kebetulan Ibu juga sudah menyiapkan selembar kertas. Nah, di sini ada kertas, kamu bisa menuliskan janji yang akan kamu tulis. Tidak usah banyak-banyak ya, mungkin 3 sampai 4, 5 aja, tidak usah banyak-banyak. Kamu tulis nama di sini, nama kelas kamu, kemudian kamu tulis di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Paham ya? Kayak contohnya tadi, saya akan mengerjakan tugas-tugas saya, atau saya tidak akan bermain lagi dengan teman-teman saya akan mengurangi waktu bermain saya. Seperti itu contoh perjanjian ataupun tujuannya di sini. Nah, sekarang tulis.
Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih ya. Iya. Wah, ada banyak sekali ya ternyata. Ada 1 sampai 8. Ya, tadi sepertinya mati lampu ya. Tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan saja walaupun ada kendala dari lampu. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini kamu menuliskan 8 janji. Nah, boleh Ibu bacakan ya? Boleh, Bu. Boleh ya. Yang pertama, saya akan mengurangi waktu bermain saya. Ini mengurangi waktu bermain dengan teman. Dengan teman ya? Iya, dengan teman dan handphone. Iya. Ya, jadi kamu di sini bagus ya mengurangi waktu bermain dengan teman. Karena juga tadi kamu mengatakan bahwa gara-gara nggak suka sama novelnya, nggak suka sama gurunya, jadi kamu lebih banyak waktu bermain sama teman. Kalau di rumah ya. Jadi kamu berusaha untuk mengurangi waktu bermain. Kemudian yang kedua, saya akan belajar matematika lebih giat. Ya, Ibu suka sekali dengan yang nomor 2, karena kamu ada keinginan nih untuk berubah, ada keinginan untuk maju. Jadi kan kamu tidak suka kan karena sulit. Dan kalau misalnya kita belajar kan pasti sesuatu itu tidak akan terasa sulit. Ya, di sini kamu menuliskan akan lebih giat lagi belajar. Kemudian saya akan menyimak guru yang menjelaskan. Nah, jadi yang ketiga ini kamu berusaha untuk menyukai dirinya ya. Walaupun tadinya kita tidak bisa mengatakan kalau misalnya metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu saja. Tapi kamu berusaha untuk menyukai cara bapak atau ibu itu mengajar. Benar ya? Dengan cara menyimak guru yang menjelaskan. Kemudian saya tidak akan tertidur di kelas lagi. Ya, pasti ya. Kalau misalnya kamu ingin berusaha untuk menyimak guru, kamu tidak akan tertidur di kelas lagi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk juga sebagai kamu menghargai guru yang belajar. Kemudian yang kelima, saya akan mengurangi waktu saya bermain HP. Nah, ini juga merupakan satu faktor ya tadi. Walaupun lebih dominannya kamu sebenarnya lebih tidak suka mata pelajarannya sebenarnya kan. Tapi ada juga faktor HP-nya walaupun hanya sedikit. Kemudian saya akan mengisi waktu saya untuk belajar. Nah, seperti membuat rencana belajar. Mungkin Sabtu atau Minggu dipakai waktunya belajar ya. Benar seperti itu? Ya. Kemudian yang ketujuh, saya akan datang ke sekolah lebih awal. Lebih awal ini ya? Iya. Kenapa nih menulis saya akan datang lebih awal? Agar saya tidak terlambat ketika guru telah masuk, saya belum masuk. Sekaligus supaya menjadikan kamu bahwa kamu bersemangat ya untuk belajar hari itu, terutama khususnya pada mata pelajaran matematika ini. Benar ya, jadi seperti itu? Benar. Ya, lalu saya akan menghargai guru yang menjelaskan. Ya, sama dengan menyimak tadi. Itu artinya kamu juga menghargai guru yang sedang menjelaskan tersebut. Ya, Ibu suka sekali ya dengan perjanjian yang sudah kamu buat ini. Ada banyak sekali juga. Nah, sebenarnya untuk jumlahnya ada berapa itu terserah berapa, asalkan kamu bisa menepati yang kamu buat di sini. Jadi mau kamu bikin 10 bahkan 100 itu juga tidak apa-apa, asalkan kamu bisa memenuhi janji-janji yang ada kamu di sini. Nah, janjinya tadi apa? Janjinya Makan sebelah. Ya, tadi kamu mengatakan kalau misalnya saya bisa nih Bu, memenuhi janji-janji yang sudah saya buat dalam kontrak perilaku ini, saya akan makan seblak. Nah, nanti ketika pelaksanaannya nanti kamu harus bisa nih memenuhi janji-janji ini supaya kamu bisa makan seblak. Tapi kalau misalnya tidak kamu penuhi, nanti kamu tidak boleh makan seblak. Walaupun 1 saja,
tidak kamu penuhi, artinya kamu tidak makan sebelah. Karena kita tadi sudah bicara di awal kalau misalnya ini sistemnya ada punishment dan reward. Jadi harus dipenuhi semua ya, jangan cuma 1, 2, 3 semua. Walaupun dipenuhinya secara bertahap, tapi harus bisa dipenuhi semua. Nah, kita tanda tangan dulu ya sepertinya. Dan boleh ditulis nama kamu di sini. Bisa tanda tangan. Nah, kemudian ibu juga akan menandatangani. Nah, kamu pasti bertanya-tanya bukan, kenapa kita menandatangani hal ini, benar? Nah, kenapa ibu meminta kamu untuk menandatangani hal ini agar kontrak perilaku yang kita buat ini sah, artinya disetujui oleh kamu sendiri dan diketahui juga oleh ibu. Nah, setelah ini kamu boleh bawa kartu ini atau kartu kontrak perilaku ini sebagai pedoman kamu atau sebagai pedoman kamu. Nanti misalnya kamu nih tiba-tiba kamu lupa, aduh aku males deh belajar matematika, nanti aja. Kamu buka lagi kartu kontrak perilaku ini, kamu baca lagi, oh iya ya, saya kan menuliskan di sini akan belajar matematika lebih giat lagi. Berarti tidak boleh males-malesan karena kamu sudah menulis di sini. Nah, itu tujuannya kenapa kita buat di kertas seperti ini, supaya kamu bisa membaca kembali dan diingatkan kembali bahwa kamu pernah berjanji untuk hal ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, jadi bisa dipahami. Oke, ini nanti boleh dibawa ya. Tapi sepertinya kita taruh dulu. Ya, taruh dulu di sini. Nah, jadi dari tadi kita sudah membahas permasalahan kamu apa, dimulai dari kamu tadi mengatakan bahwa kamu mengalami permasalahan, kamu tidak suka mata pelajarannya, kamu tidak suka gurunya. Kemudian juga gara-gara kamu tidak suka, kamu tidak mengerjakan tugas kamu. Kemudian kamu tidak bisa menjawab akhirnya gara-gara tidak pernah belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian berdampak paling besarnya kamu mengalami penurunan akademik, ya. Nah, dengan ini kita berhasil menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi tadi. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ibu ingin kamu bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang kamu dapat dari layanan konseling individual kita pada siang hari ini. Bisa? Boleh? Kesimpulannya, saya harus menyimak guru yang mengajar, karena apabila saya tidak menyimak dan saya menyepelekan hal itu akan berdampak negatif kepada diri saya sendiri. Seperti akademik saya yang turun, mungkin saya tidak naik kelas, dan juga itu sangat berpengaruh kepada nilai-nilai saya. Ya? Ya, itu saja, Bu. Jadi, ibu bisa di sini, ibu bisa melihat di sini kamu sudah memahami ya letak masalah kamu di mana, penyebabnya apa, kemudian dampak yang terjadi dari permasalahan kamu apa, dan solusi yang kamu temukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang kamu hadapi tadi. Ibu senang sekali mendengarnya karena kamu sudah berhasil nih menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, untuk selanjutnya, ibu ingin menyampaikan juga bahwa nantinya kita akan bertemu kembali untuk membahas ini. Nah, jadi nanti kamu ketemu ibu bawa ini supaya kita bisa melakukan evaluasi. Ibu ingin melihat apakah kontrak perilaku ini bagus untuk kamu, bagus untuk menyelesaikan masalah kamu, ataukah terjadi perubahan pada diri kamu. Kira-kira kamu berubah tidak setelah diberikan kontrak perilaku ini? Semoga saya berubah ya, Bu. Ya, semoga nantinya kamu bisa berubah ya. Baiklah, selanjutnya ibu ingin kamu mengungkap pesan-pesan. Karena kan tadi pertama mengatakan bahwa baru pertama kali nih kan ceritanya, pertama kali mengikuti konseling individual. Nah, kira-kira kesannya apa nih setelah mengikuti konseling individual? Kesannya sangat menginspirasi dan memotivasi, Bu. Menginspirasi dan Memotivasi. Kenapa tuh bisa mengatakan inspirasi dan memotivasi? Karena berkat saya sudah mendapatkan solusi dari Ibu, semoga saya dapat berubah ya, Bu. Ya. Oh, jadi kamu merasa Ibu menjadi inspirasi kamu karena kamu bisa menemukan solusi atas permasalahan kamu tadi ya.
Kira-kira menyenangkan tidak konseling kita ini? Sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan sekali ya, karena bisa membantu kamu juga. Terus kamu merasa lega pasti kan, karena sudah menceritakan permasalahan kamu. Karena biasanya orang yang mengalami permasalahan itu dia perasaannya merasa kayak seperti tertekan. Tapi setelah melakukan konseling, kira-kira kamu merasa lega atau bagaimana? Iya, Bu, saya merasa lega. Lebih lega lagi ya? Iya, karena kamu sudah berhasil menceritakan permasalahan yang sedang kamu alami tadi, dan kamu mencari solusi juga atas permasalahan yang kamu alami tadi. Nah, jadi kamu jangan berpikir ibu yang mencari solusi, tapi sebenarnya kamu sendiri yang mencari solusi. Karena ibu di sini hanya mengarahkan kamu untuk membantu kamu mencari sebuah solusi, tapi untuk solusi permasalahan itu kamu sendiri yang menentukan. Nah, jadi itu konseling individual itu bisa memandirikan kamu dalam menyelesaikan ataupun mencari solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, kalau untuk pesannya nih, tadi pesannya apa? Untuk kedepannya? Pesannya, semoga saya dapat berubah dan lebih bisa menyukai mapel matematika tersebut. Ya, semoga bisa berubah dan bisa menyukai matematika. Dan semoga bisa lebih rajin lagi ya belajarnya. Iya, Bu. Ya. Dari perjanjian sudah kamu buat tadi, aku rasa kamu pasti bisa. Dimana kamu berhasil mengurangi waktu, kemudian kamu lebih giat lagi belajar matematika, kamu mulai fokus memperhatikan guru yang mengajar, menyimak, kemudian menghargai guru yang mengajar. Nah, itu sudah merupakan salah satu bentuk kamu ingin berubah dan ingin belajar lebih giat lagi, khususnya pada pelajaran matematika ini. Karena memang dari awal tidak suka ya, tapi berawal dari tidak suka itu bisa nanti kita ubah menjadi suka. Karena pada dasarnya mata pelajaran itu memang semuanya sulit, tapi kalau misalnya kita berhasil belajar dan memahami mata pelajaran itu tidak akan terasa sulit. Sama dengan mata pelajaran matematika ini. Kalau misalnya kamu berhasil memahami dan menghargai gurunya terutama, dan mengerti dan menyukai cara gurunya mengajar itu, maka pelajaran itu tidak akan terasa sulit dan pasti akannya menyenangkan. Nah, oke, kita sudah berbicara panjang lebar dari tadi. Selanjutnya Ibu yang membagikan lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasi ini nanti kamu tulis ya, kamu isi. Nah, di sini. Nah, nanti di sini ada nama, kelas, silakan kamu buat hari tanggal ini. Ini tidak usah diisi. Kemudian kamu santai. Nah, kalau misalnya 4 berarti kamu benar-benar memahami. Kemudian 1 berarti tidak. 2 sama 3 ini berarti sedang atau tengah. Nah, bisa ya. Bentar, mana ya penanya tadi? Sudah ya? Bisa ya Mbak jawabin tadi? Iya. Oke. Karena waktu kita juga sepertinya sudah habis, dan kita juga sudah berada di penghujung, kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Niken, terima kasih ya karena sudah Ibu dan sudah bersedia untuk melakukan konseling bersama Ibu. Ucapkan terima kasih juga. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mendengarkan apa yang saya selama ini lakukan. Ya.